Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sahabat keluarga Muslim Salam TV? Senang sekali saya Adi Mulia untuk pertama kalinya dapat menjumpai sahabat keluarga Muslim di program Berita Hari ini yang akan membahas tentang berbagai peristiwa yang kami kutip dari beragam surat kabar lokal dan nasional, cetak maupun online, serta akan mengulasnya lewat sudut pandang Islam. Sahabat keluarga Muslim di rumah juga bisa menelpon kami di 06179442280 untuk memberikan pendapat tentang topik yang akan kita angkat pada hari ini. Semoga program hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada diri kita dan berita hari ini tajam menyikapi, sejuk memberi informasi. Nah, untuk membahas topik kita pada pagi hari ini kami telah mengundang narasumber. Ya, beliau adalah Ustadz Abdul Rashid MPDI selaku dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah dapat hadir di program berita hari ini. Iya, sama-sama. Ya, Ustadz, adapun yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini kita ambil dari salah satu media online, yaitu Waspada Online. Pada edisi Minggu tanggal 5 Juni 2016. Di sini terbuat bahwa Kapolresta Medan menghimbau akan melakukan tindakan bagi ormas-ormas yang sweeping di bulan Ramadan khususnya, Ustaz. Nah, ini topik yang menarik sekali, Ustaz. Kalau Ustaz sendiri bagaimana menanggapi topik kita pada pagi hari ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai puasa Ramadan ya, 1 Ramadan 1437 Hijriah. Mengenai pertanyaan atau berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana tanggapan saya terhadap topik yang dibahas atau yang diangkat di BHI pada hari ini, berita hari ini adalah cukup menarik memang. Karena memang beberapa waktu yang lalu atau tahun-tahun yang lalu ada beberapa ormas yang memang menginginkan kebaikan sebenarnya, menginginkan kebaikan, mereka ingin kebaikan, tapi terkadang memang caranya yang kadang-kadang terlalu keras atau kurang tepat sehingga aparat keamanan pun melakukan tindakan. Cukup menarik untuk kita angkat. Dan ini cukup menarik, Ustaz, karena memang kalau kita lihat sendiri ormas Islam ini lebih sering melakukan sweeping ataupun aksinya terutama di bulan Ramadan ini, Ustaz. Makanya mungkin timbul statement ataupun ungkapan dari Kapolresta Medan bahwasanya beliau akan menindak ormas yang akan melakukan sweeping di bulan Ramadan gitu. Jadi apa yang ditegaskan oleh Bapak Kapolresta Medan bahwa kita sepakat memang bahwa yang melakukan tindakan sweeping ataupun kita katakan main hakim sendiri sebenarnya pun dalam Islam tidak dibenarkan ya. Betul memang ada amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa Islam mengenal amar ma'ruf nahi mungkar yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tetapi memang dengan dhawabit, dengan dengan kaidah-kaidah, dengan aturan-aturan, tidak juga semena-mena setiap orang boleh juga mengadakan atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mempertimbangkan maslahat atau hal-hal lain, hingga pada akhirnya kan mereka ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tapi ternyata kemungkarannya lebih besar daripada amar ma'ruf yang mereka lakukan. Ya, apakah ini menunjukkan bahwasanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus kita ini di bawah naungan suatu ormas atau orang-orang tertentu, Ustaz? Ya. Kita jelaskan dulu ya bahwa memang di dalam Islam ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah ataupun mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau seandainya tidak mampu maka dengan lisannya. Ya, wa illam yastati' fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar itu ya, itu
bertahap-tahap atau bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah ketika kita ingin menyeru atau mencegah kemungkaran, kalau kita memang mampu dan kita tahu bahwa tidak akan menimbulkan efek yang lebih besar, maka kita mengingkari kemungkaran itu dengan tangan. Ini para ulama jelaskan terkadang maksud dengan tangan ini adalah maksudnya penguasa atau pemimpin yang memang mempunyai kekuatan, yang memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan hal itu. Satu. Yang kedua dikatakan fa'ilam yastati, kalau nggak mampu dengan tangan, fabilisani, dengan lisan. Semua kita kan mampu dengan lisan barangkali, tapi juga dilihat. Kalau kita pun dengan lisan nanti kita tahu bahwa dengan kita mengingkari dengan lisan kita ini akan muncul kemungkaran yang lebih besar atau membahayakan diri orang yang melakukan mencegah kemungkaran ini juga tidak direkomendasikan untuk melakukan hal itu. Maka yang ketiga adalah wa illam yastati fabi qalbi. Kalau seandainya dengan tangan enggak juga, dengan lisan juga enggak mampu, maka dengan hati. Wa dzalika dha'aful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Ya, Ustaz, menarik sekali tadi hadis yang Ustaz sebutkan tadi mungkin sudah ma'ruf ataupun terkenal di kalangan para penuntut ilmu, khususnya masyarakat, Ustaz. Di situ tadi disebutkan bahwasanya kita mengingkari kemungkaran itu dengan tangan. Ini banyak orang mungkin salah memahami bahwasanya dengan tangan ini maksudnya adalah dengan benar-benar tangan gitu, Ustaz, dengan kekerasan. Apakah begitu? Tidak. Memang dalam lafaz hadis itu biyadi, dengan tangan. Tetapi para ulama menjelaskan maksudnya dengan tangan ini dengan kekuatan. Bisa saja lebih jelasnya di sini dikatakan pemimpin atau orang yang mampu memang untuk melakukan mencegah kemungkaran itu sendiri. Karena memang para ulama memberikan syarat dan kriteria kepada orang yang memberikan atau ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya mencegah kemungkaran ini dengan kalau tidak salah 4 syarat. 4 syarat. Iya. Yang pertama adalah dia aliman bil mungkar. Dia tahu itu adalah kemungkaran. Jangan istilahnya menurut dia yang kemungkaran sementara menurut syariat bukan kemungkaran. Jadi dia harus paham betul bahwa yang dilakukan ini adalah betul-betul memang pelanggaran atau mungkar menurut syariat, bukan menurut hawa nafsunya. Begitu ya. Contoh umpamanya pada hari ini ada masalah khilaf umpamanya. Ada masalah khilaf yang dikhilafkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama, maka hal ini dia harus berlapang dada, bukan ini kemungkaran ini. Jangan. Maka dia betul-betul aliman. Harus betul-betul alim dengan kemungkaran itu. Ya, yang kedua dia setelah tadi aliman bil mungkar. Yang berikutnya dia juga harus mempunyai yang namanya kudroh, kemampuan untuk itu. Bagaimana kita katakan dalam hadis tadi ada marotibnya, ada tingkatannya, bahwa yang pertama dengan tangannya, yang kedua dengan lisannya, yang ketiga dengan hatinya. Ya, jadi dia yang pertama tadi alim, yang kedua dia punya kemampuan, yang ketiga dia tahu bahwa memang ketika dia melakukan mengingkari kemungkaran itu, dia tahu bahwa kemungkaran itu akan hilang atau paling tidak terkurangi kemungkaran itu. Jangan sebaliknya, nanti kalau diingkari kemungkaran ini timbul kemungkaran yang lebih besar. Ini tidak boleh. Itu dia. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu paling tidak dia memang harus mempunyai ilmu tentang apa yang diingkarinya itu. Begitu. Jangan pula ini nggak berilmu lalu seenaknya dewe lah kita katakan, bergerak sana bergerak sini, pukul sana pukul sini, yang ternyata memang itu terkadang dalam pandangan syariat umpamanya sudah berlebihan atau kita katakanlah melanggar hukum yang ada atau hal yang lain yang akhirnya kemungkaran lebih besar akan timbul lagi. Ini yang ini perlu diperhatikan sehingga kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar betul-betul memang alal basirah, berdasarkan ilmu dan berdasarkan dalil, ya, sehingga kita tidak membuat kerusakan dan keonaran yang lebih besar lagi. Karena mungkin kalau seseorang mengingkari suatu kemungkaran tanpa didasari ilmu, bisa akan timbul lagi kemungkaran yang lain. Lebih besar. Itu dia. Bahkan bisa lebih besar gitu, Ustaz, ya. Kalau menurut Ustaz sendiri, ormas itu apa dan kemudian ormas Islam itu apa, Ustaz? Ya, ormas ini kan singkatan dari organisasi masyarakat, bahwa ormas ini kan sekumpulan orang yang memiliki pandangan dan ide yang sama, sehingga mereka membentuk kesatuan atau kelompok lah kita katakan. Dan ditambahi dengan Islam, barangkali yang memang berkumpul di situ adalah orang-orang Islam, sehingga disebutlah ormas Islam, organisasi Islam, kan begitu. Tapi begini, dalam Islam sebenarnya adalah
persatuan kelompok-kelompok ini sebenarnya bisa saja dibentuk dalam rangka memiliki tujuan yang bagus, tujuan yang mulia, yaitu untuk menegakkan salah satu yang tadi itu, beramar ma'ruf nahi mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar. Satu, yang kedua ya, catatannya adalah dalam membentuk kelompok ini kita tidak boleh ta'assub, tidak boleh kita itu fanatisme dengan kelompok kita. Sehingga kalau kelompok kita ini ada ide atau ada hal yang kita katakan peraturan lah di kelompok kita itu dan bertentangan dengan dalil yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka ini tidak boleh sebenarnya. Jadi berormas ini silahkan, tapi dengan catatan ingat tujuan yang mulia, bahwa itu tujuan adalah untuk menegakkan peraturan-peraturan Islam, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, jangan ta'assub dengan dengan kelompok, dengan ormas itu sendiri. Yang ketiga adalah tentu tidak ada menyelisihi setiap peraturan atau hal yang terdapat dalam ormas itu dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhahum. Apakah ketika kita bergabung dengan suatu ormas gitu, Ustaz, ini tidak menimbulkan tahazub ataupun berkelompok-kelompok di dalam Islam gitu, Ustaz? Ya, jadi begini memang ormas terkadang karena memang sebegitu luasnya masyarakat ini sehingga ormas-ormas ini terbentuk, dan pada akhirnya orang yang pendiri lah kita katakan dan orang yang masuk ke dalam ormas ini tidak lagi memperhatikan kaedah-kaedah ataupun kita katakanlah peraturan-peraturan yang dalam Islam. Pada hakikatnya kan Islam ini adalah bersaudara. Orang-orang Islam itu bersaudara. Jadi tidak kita membuat kelompok dulu baru bersaudara, tidak. Kita adalah al-muslimu al-akhul muslim. Muslim satu muslim dengan muslim yang adalah bersaudara. Innamal mu'minun ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah yang bersaudara. Jadi sebenarnya ormas itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk hanya untuk memperkuat saja, hanya untuk memfokuskan saja dalam hal penindakan kemungkaran barangkali, atau untuk atau untuk lebih menegaskan wasilah gitu. Wasilah saja. Ya. Jadi bukan sebuah ghoyah, bukan sebuah tujuan. Ya. Begitu. Kalau menurut Ustaz, apa yang melatar belakangi ataupun apa latar belakang dan tujuan ormas Islam ini, Ustaz? Ya, kalau dikatakan ormas Islam ya, pada dasarnya kan mereka ini tujuannya baik. Ya. Tujuannya baik. Tapi terkadang memang kita lihat di lapangan, terkadang tujuan baik itu ternyata tidak cukup hanya punya tujuan baik, karena pada akhirnya di tengah perjalanannya banyak sekali ormas-ormas ini akhirnya menyimpang dari kita katakanlah atau menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak dibenarkan. Sehingga kan Islam itu akhirnya terkotak-kotakkan dengan adanya dengan adanya ormas-ormas itu sendiri. Maka kita katakan Islam itu bukan dia ini berkelompok-kelompok sebenarnya. Islam itu adalah satu. Seorang muslim yang ada di Indonesia pada hari ini, dia adalah seorang muslim juga yang ada di Suriah umpamanya, atau yang ada di Palestina, atau yang ada di Mesir umpamanya. Sama sebenarnya pada hakikatnya. Tapi terkadang memang orang ta'assub madhabiyah, yaitu terlalu fanatis dengan kelompoknya, dengan dengan kesatuannya, yang sehingga pada akhirnya muslim yang lain kalau bukan kelompok kami falaysa minna, begitu jadinya kan. Yang bukan kelompok kami maka dia bukan dari bagian kita. Bagian dari kita. Ini yang salah. Jadi kita katakan ormas ini sebenarnya hanya sebagai sarana saja sebenarnya untuk memunculkan cita-cita yang mulia tadi itu. Seperti kita pada hari ini kita punya STAI As-Sunnah, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Ini kan sebenarnya kelompok juga. Ya, kelompok yang memang mendirikan sekolah. Lalu lalu dibentuklah sekolah tinggi ini, akhirnya orang masuk kan, berarti kan seperti antum ya, Anda ini keluar dari alumni As-Sunnah dan lain sebagainya begitu. Ya, Ustaz, menarik sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Ustaz. Kami masih mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk bergabung bersama kami dengan memberikan pendapatnya dan tanggapannya mengenai topik kita pada pagi hari ini. Pemirsa Salam TV dapat menghubungi kami di 061 7944 280. Tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap di Berita Hari Ini.